Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati narasumber Kepala Bidang PA2 Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Raymond Jackson Effendi. Yang kami hormati Kepala Bidang P2 dan Humas Kanwil DJP Solu Tenggo Malut, Bapak Yoga Saksono. Yang kami hormati narasumber Kepala Bidang Kepabean dan Cukai DJPC Sulbaktara, Bapak Bambang Wicaksono. Yang kami hormati narasumber Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut, Bapak Asri Towijoyo. Yang kami hormati narasumber Kepala BDK Manado, Bapak Cucu Puja Setia. Yang kami hormati para tamu undangan, Rektor Unsrat Ibu Ellen J. Kumaat atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Andri Prasmuko atau yang mewakili, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Asim Saputra atau yang mewakili, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulut Gomalut, Bapak Winter Marbun atau yang mewakili, pimpinan perangkat daerah di Sulawesi Utara atau yang mewakili, rekan-rekan di Kementerian Keuangan Sulawesi Utara, rekan-rekan media massa di Sulawesi Utara, serta seluruh tamu undangan yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat, kasih, dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir mengikuti agenda bercerita APBN di Sulawesi Utara, periode sampai dengan September 2022, Kamis 27 Oktober 2022. Untuk mengawali rangkaian agenda kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masuk pada acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber. Namun sebelum itu, sesi ini saya akan serahkan kepada moderator kita, yaitu Bapak Diki Zakria Iman, selaku Kepala Seksi PA2B Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Pak Diki, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Anya. Untuk sesi kali ini, kita akan memulai bercerita APBN untuk periode sampai dengan 30 September 2022. Seperti biasanya, kita nanti akan ada 5 narasumber. Yang pertama dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bapak Raymond Jackson Effendi. Lalu yang kedua dari Direktorat Jenderal Pajak, ada Bapak Yoga Saksono. Lalu yang ketiga dari Kepabean dan Bea Cukai, ada Bapak Bambang Wicaksono. Lalu dari DJKN ada Bapak Asri Towijoyo. Lalu dari BDK ada Bapak Cucu Puja Setia. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita pemaparan terlebih dahulu, baru nanti akan ada tanggapan-tanggapan dari peserta bercerita APBN ini. Jadi kita akan memaparkan dahulu dari pertama, mungkin kami berikan kesempatan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bapak Raymond Jackson Effendi yang selaku Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPB Sulawesi Utara. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Diki selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua dapat bertemu lagi meskipun secara daring dalam kegiatan kita ALKO sampai dengan periode 30 September 2022 bercerita APBN, perkembangan APBN Sulawesi Utara. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dari
Ibu Rektor Universitas Samratulangi atau yang mewakili. Tadi ada dari Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat, Pak Jobert Maramis, Pak. Selamat ketemu lagi, Pak. Satu alma mater. Kemudian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili. Kemudian Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili. Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili. Kemudian pimpinan perangkat daerah di Sulawesi Utara atau yang mewakili, rekan-rekan di Kementerian Keuangan, baik yang ada di Manado atau kantor-kantor pelayanan yang ada di daerah yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, dan yang kami banggakan rekan-rekan perwakilan media massa di Sulawesi Utara, serta semua hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan bersama-sama menyampaikan dan melihat kinerja APBN dan APBD kita untuk periode sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022. Kita ketahui bersama bahwa APBN dan APBD ini sangat penting untuk mendorong perekonomian kita, khususnya di Sulawesi Utara. Kalau kita membicarakan terkait dengan perekonomian domestik maupun regional Sulawesi Utara, tentu saja tidak fair apabila kita tidak melihat perekonomian ini secara global. Karena dalam situasi saat ini, tingkat ketergantungan perekonomian itu sangat tinggi. Jadi fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang terjadi dalam lingkup global itu secara langsung akan mempengaruhi konstelasi perekonomian di domestik Indonesia maupun di regional Sulawesi Utara. Menurut laporan terbaru dari Bank Dunia, bahwa perekonomian kita di lingkup global ini tidak sedang baik-baik. Bank Dunia menyebutnya gelap atau dark. Ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia atau di lingkup yang lebih kecil, yaitu di Sulawesi Utara? Itu hal-hal demikian itu menarik perhatian bagi kita semua untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam, dan kemudian selanjutnya melakukan antisipasi terhadap fakta-fakta yang ada sehingga kita bisa dapat mempersiapkan diri menghadapi keadaan-keadaan yang lebih buruk menurut Bank Dunia tersebut. Untuk kondisi saat ini, kita ketahui bahwa pandemi COVID masih harus tetap kita waspadai. Meskipun saat ini krisis telah berganti dari krisis pandemi menjadi krisis pangan dan energi, seperti itu. Tantangan APBN dan APBD beralih ke situasi ekonomi global yang berubah dengan sangat cepat. Kondisi ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi atau memberikan dampak dan tekanan bagi perekonomian nasional maupun di regional Sulawesi Utara. Slide next. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah dan juga masyarakat ini telah berhasil menekan dan mengendalikan kasus COVID-19. Namun, kalau kita melihat dan memahami fakta-fakta yang ada terkait COVID ini, kita akan melihat bahwa dampaknya masih tetap ada, ya, begitu. Secara nasional, pada bulan September kasus COVID nasional berjumlah 72.816 kasus. Angka tersebut menggambarkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 151.710 kasus. Jadi hampir separuhnya telah berkurang kasus nasional dibandingkan dengan periode Agustus 2022. Di Sulawesi Utara, pada bulan September ini tercatat ada 940 kasus COVID-19, di mana angka tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kasus di bulan Agustus yang hanya sekitar 632 kasus. Nah, ini harus menjadi perhatian atau intens kita bersama bahwa COVID-19 di Sulawesi Utara ini belum berakhir, yang menjadikan tantangan bagi APBN dan APBD kita. Kemudian di masyarakat Sulawesi Utara juga harus tetap kita bangun kesadaran untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan agar terhindar dari ancaman penyakit COVID-19.
Kemudian ada 3 hal yang kita baharui dibandingkan dengan data yang sama di bulan Agustus lalu. Data-data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, yaitu terkait dengan inflasi, kemudian nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, dan terkait dengan neraca ekspor impor kita. Yang pertama, mari kita melihat terkait dengan inflasi. Inflasi di Sulawesi Utara ini diukur untuk 2 kota, yaitu Manado dan Kota Mobagu. Kalau kita perhatikan terkait dengan inflasi pada bulan September secara year on year, Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,95%. Kemudian di Sulawesi Utara, yaitu di Kota Manado dan di kota-kota Mobagu, ini angka inflasi masih di bawah inflasi secara nasional, yaitu sekitar 5,24% untuk Manado dan 5,93% untuk kota-kota Mobagu. Terkait dengan inflasi ini, di bulan September untuk Kota Manado, penyumbang inflasi terbesar itu berasal dari kelompok pengeluaran transportasi, yaitu sekitar 1,3%. Jadi dari 5,24 itu 1,3% disumbangkan oleh kelompok pengeluaran transportasi. Dan di Kota Mobagu sekitar 1,6%. Sedangkan deflasi di Manado itu disumbangkan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,2% dan di kota-kota Mobagu sebesar 0,6%. Indikator yang kedua adalah terkait nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Di Sulut untuk kedua indikator ini mengalami penurunan, ya, di mana nilai tukar petani di Sulut itu turun menjadi 107,82 dan nilai tukar nelayan turun menjadi 108,93. Kalau melihat indikator yang sama di tingkat nasional, nilai tukar petani ini justru meningkat di tingkat nasional 106,82 dan nilai tukar nelayan juga di nasional juga mengalami hal yang sama seperti di Sulut, yaitu turun jadi 105,28. Untuk kedua indikator ini, untuk nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, itu di regional Sulut masih lebih tinggi dibandingkan dengan di nasional. Itu yang pentingnya. Kemudian indikator yang ketiga adalah neraca ekspor impor kita. Nilai ekspor non-migas Sulawesi Utara pada September 2022, angka sementara tercatat 93,03 juta US dollar. Sementara impornya sebesar 15,17 US dollar. Komoditas ekspor non-migas terbesar pada September 2022 ini masih didominasi oleh kelompok HS15, yaitu kelompok lemak dan minyak hewan atau nabati, yaitu hampir separuhnya, sekitar 53,6%, senilai 49,36 juta US dollar dari total ekspor. Sedangkan komoditas impor terbesar Sulawesi Utara itu berasal dari kelompok HS27, yaitu bahan bakar mineral, senilai 12,08 juta dolar atau hampir 3/4-nya, 79,58% dari total impor. Negara tujuan ekspor terbesar Sulawesi Utara itu pada bulan September adalah Belanda, sebesar 21,38 juta US dollar atau 22,9% dari total ekspor. Sedangkan Singapura ini menjadi negara pengimpor terbesar untuk Sulawesi Utara pada bulan September yang mencapai 66,29% atau 10,06 juta US dollar. Next slide. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke slide yang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini terkait dengan dashboard APBN dan APBD kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, dari sisi APBN, ini pendapatan APBN tercatat 3,58 triliun
atau sebesar 77,88% dari pagu. Pendapatan sebesar ini diperoleh dari pendapatan pajak sebesar 2,7 triliun, bea cukai 109,7 miliar, dan PMBP 748,85 miliar. Kemudian dari sisi belanja, saat ini belanja APBN telah mencapai 67,25% untuk belanja sampai dengan tanggal 30 September dengan nilai total belanja sekitar 15,34 triliun. Belanja pegawai masih merupakan belanja dengan pagu terbesar, yaitu sekitar 74,77% atau sekitar 2,42 triliun, dan belanja barang selanjutnya belanja modal dan bantuan sosial. Transfer ke daerah dan dana desa untuk Sulawesi Utara saat ini sudah terrealisasi sebesar 9,59 triliun atau 72,43% dari pagu. Dengan komposisi APBN yang seperti ini, maka di Sulawesi Utara itu sampai dengan tanggal 30 September 2022 ini telah terjadi defisit sekitar 11,76 triliun. Nah, bagaimana dengan sisi APBD? Kalau dari APBD, ini pendapatan daerah telah terrealisasi sebesar 11,11 triliun atau sekitar 66,21% dari pagu. Melihat komponen pendapatan daerah yang ada dua, yaitu pendapatan asli daerah dan TKDD, maka kita dapat melihat adanya ketidakseimbangan dalam komposisi pendapatan daerah, di mana PAD-nya hanya sekitar 1,45 triliun, sementara TKDD yang berasal dari APBN atau dari pemerintah pusat itu sekitar 9,60 triliun. Jadi ada ketimpangan ya dalam pendapatan daerah, karena TKDD itu menyumbang sekitar 86% dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang hanya sekitar 13%. Kemudian dari segi belanja, ini belanja APBD ini masih lebih rendah realisasinya dibandingkan dengan belanja APBN. Karena dari APBD baru terrealisasi sekitar 48,37% dari pagu atau sekitar 8,60 triliun. Sama dengan belanja APBN, ini belanja pegawai masih merupakan porsi yang terbesar realisasinya, disusul belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya. Kemudian di APBD Sulut untuk periode bulan September ini ada pembiayaan sebesar 300,54 miliar. Dengan demikian, maka terbentuk silpa ini sebesar 2,809 triliun. Jadi angka silpa ini berasal dari APBD konsolidasi regional Sulut ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan tren belanja APBN. Kita akan melihat mengelaborasi satu persatu terkait dengan belanja pegawai. Ini trennya sebenarnya cukup berfluktuasi, tetapi kita bisa melihat bahwa untuk tahun 2022 ini masih tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Demikian juga untuk 2020, tapi masih lebih rendah dibandingkan 2019. Untuk tahun 2022, ini ada terdapat tambahan 50% tukin pada pembayaran THR dan gaji 13 yang mempengaruhi penyerapan di belanja pegawai. Gitu. Kemudian untuk belanja barang, kita melihat bahwa trennya untuk belanja barang penyerapan tahun 2021 ini pertumbuhannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi 2021 itu sebesar 61,4%, dan pada tahun 2022 hanya 59,8%. Pada bulan September 2022 di belanja barang masih terdapat blokir ya, sebesar 270 miliar
Ini memang sedikit berkurang dibandingkan dengan periode sebelumnya 333 miliar. Ini mungkin menjadi perhatian bagi kementerian lembaga agar segera dapat melengkapi persyaratan-persyaratan administratif mereka sebagai syarat untuk pembukaan blokir atau disebut mengajukan revisi untuk pembukaan tanda bintang. Kemudian belanja modal. Belanja modal ini masih sama ya, penyerapannya masih rendah, yaitu sekitar penyerapannya masih rendah dan dibandingkan dengan periode yang sama untuk tahun 2021. Kita bisa melihat ada 5 kementerian lembaga dengan realisasi tertinggi sampai dengan bulan September 2022 ini. Yang pertama itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 780 miliar. Kemudian Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ini porsi belanja terbesarnya berasal dari belanja gaji dan tunjangan. Jadi belanja pegawainya yang besar. Kementerian Pertahanan ada 446 miliar, Kepolisian ada 481 miliar, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekitar 307 miliar. Dan yang terakhir, kementerian lembaga yang realisasinya terbesar di bulan September ini adalah Kementerian Kesehatan, didominasi oleh belanja barang untuk Badan Layanan Umum sebesar 334 miliar. Pada bagian belanja lainnya, yaitu belanja modal, ada beberapa kegiatan-kegiatan pada bulan September ini yang realisasinya cukup besar, yaitu belanja modal jaringan, pembangunan bendungan Kuil Kawangkoan pada Kementerian PUPR, itu sebesar 584 miliar. Kemudian belanja modal gedung dan bangunan, untuk pembangunan rumah dinas, sarana dan prasarana Kementerian Pertahanan, serta asrama taruna beserta sarana pendukung pada Kementerian Perhubungan sebesar 208 miliar, dan belanja penambahan nilai jalan dan jembatan, pembangunan jembatan dan preservasi jalan di beberapa lokasi oleh Kementerian PUPR sebesar 164 miliar. Slide berikut menyajikan data terkait transfer ke daerah. Sampai dengan akhir September, penyaluran transfer ke daerah dari APBN telah mencapai 72,43% dari pagu dengan nilai 9,6 triliun rupiah. Transfer ke daerah ini ada beberapa komponen Bapak dan Ibu, yaitu ada dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana investasi daerah, dak fisik dan non fisik, dana desa. Kemudian kita bisa melihat bahwa penyaluran dana transfer sampai dengan bulan September 9,6 triliun tadi sudah disampaikan, secara umum masih lebih baik secara year on year dari periode yang sama di bulan September 2021 sebesar 9,4 triliun. Terkait dengan transfer ke daerah, dana alokasi umum ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini menempati porsi terbesar senilai 6,6 triliun, disusul oleh dak non fisik sebesar 1 triliun dan dak fisik sebesar 856 miliar. Capaian realisasi dak fisik ini mencapai 34,27% dari pagu atau senilai 602 miliar. Capaian ini sebenarnya bukan angka yang optimal ya, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kami terus mendorong pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi untuk meningkatkan capaian dak fisik di masing-masing satuan kerja SKPD, satuan kerja perangkat daerahnya yang menerima dak fisik ini. Karena masih ada satu kali lagi penyalurannya. Kemudian dak non fisik yang disalurkan di kantor pelayanan perbendaharaan lingkup Sulawesi Utara adalah BOS, bantuan operasional sekolah, 384 miliar, BOP PAUD 32 miliar, dan BOP kesetaraan 8,65 miliar. Sedangkan untuk dana desa untuk bantuan langsung tunai, ini ada sekitar 327,15 miliar,
Dan untuk dana desa reguler 492,10 miliar dan mandiri 35,56 miliar. Dana desa bantuan langsung tunai sampai triwulan kedua ini telah seluruhnya disalurkan. Jadi untuk 1.507 desa di Sulawesi Utara untuk BLT sampai dengan triwulan 2 semua desa sudah tersalur. Sedangkan untuk triwulan 3 ini baru disalurkan sebanyak 1.446 desa dari total 1.507 desa. Jadi ada sekitar berapa ini? 61 desa yang belum tersalur untuk triwulan 3 BLT-nya. Kalau dana desa reguler sampai dengan tahap 2 telah seluruhnya disalurkan. Sedangkan untuk tahap 3 ini masih cukup banyak ya, karena baru disalurkan di 272 desa. Dari total 1.417 desa yang harus mendapatkan dana desa reguler. Dana desa mandiri untuk tahap 1-nya telah seluruhnya disalurkan. Untuk tahap 2 dari 89 desa baru 59 desa yang disalurkan untuk dana desa mandiri tahap 2. Kemudian di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Bolang Mongondo Utara, ini dana desa di luar BLT-nya ini sudah tersalur 100% ya. Ini merupakan sebuah capaian yang sangat baik untuk Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Selamat ya kepada kedua kabupaten. Next. Ini merupakan realisasi TKDD. Kita bisa melihat bahwa realisasi TKD di Sulawesi Utara sampai dengan bulan September 2022 ini mengalami pertumbuhan sebesar 2%, ini mungkin kecil saja pertumbuhannya, dengan realisasi sebesar 9,598 miliar. Untuk peningkatan paling tinggi dari komponen transfer ke daerah dan dana desa adalah DAK fisik yang mengalami pertumbuhan year on year sebesar 42,98%. Sedangkan penurunan paling tinggi adalah dari DID dengan penurunan mencapai 60,72% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Next. Kita lihat realisasi APBD. Pada kawan APBD di depan, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa pendapatan daerah yang terrealisasi sebesar 11,11 triliun ya, atau sebesar 66,21% dari pagu yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 1,46 triliun atau 13,10% dari total pendapatan, dan pendapatan terbesar ini berasal dari transfer ke daerah dan dana desa sebesar 9,60 triliun atau sekitar 86% dari total pendapatan. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketimpangan terkait fiskal di daerah. Sedangkan belanja daerah ini mencapai 48,37% dari pagu, yaitu sekitar 8,6 T, dan ada pembiayaan sebesar 300,54 miliar. Dengan demikian tadi sudah disampaikan terbentuk silpa sekitar 2,89,31%. Silpa ini naik sebesar 52,60% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,84 triliun. Kenaikan ini disokong oleh naiknya pendapatan sebesar 12,20%, terutama dari TKDD. Namun komponen belanja hanya naik sebesar 3,64% dari bulan lalu, ditambah dengan adanya pembiayaan yang naik sebesar 26,50%. Kita bisa melihat bahwa jumlah saldo konsolidasian RKUD Sulut itu sekitar 980,6 miliar, dan TKDD yang disalurkan di luar RKUD ini sebesar 1,281 T, di mana terdiri dari BOS 384,29 miliar, BOP PAUD 31,84 miliar, BOP Kesetaraan 8,66 miliar, dan dana desa sebesar 856,52 miliar. Di atas
uraikan terkait dengan komponen-komponen belanja daerah, yaitu terkait belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Polanya masih sama dengan di depan, bahwa belanja pegawai itu masih merupakan belanja dengan porsi terbesar, baik di APBN maupun di APBD untuk regional Sulawesi Utara. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah, terkait dengan pengaruh operasi pemerintah di Sulawesi Utara sampai dengan September 2022, kita bisa melihat terkait dengan penerimaan perpajakan di Agustus dan September, ini bahwa di bulan September, ini penerimaan perpajakannya sebesar 253,21 miliar. Yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, bendahara, dan non-NPWP. Gitu. Kontribusi wajib pajak pribadi turun dari 23,56 miliar di Agustus menjadi 22,26 miliar di September. Wajib pajak badan juga mengalami penurunan dari 208,24 miliar ke 133,17 miliar. Sedangkan penerimaan bea cukai, penerimaan negara dari ekspor dan impor di bea cukai memberikan penurunan neraca pembayaran regional Sulawesi Utara dari semula 4,2 M menjadi 3,9 M. Ekspor dan impor mengalami kenaikan dari bulan lalu. Neraca perdagangan regional menunjukkan nilai positif dengan ekspor senilai 74,96 juta US dollar dan impor senilai 14,31 juta US dollar. Jadi terjadi net ekspor. Next. Ini adalah isu-isu perbendaharaan yang kami angkat untuk periode bulan ini, yaitu pertama terkait dengan dampak kebijakan BBM. Harga komoditas pangan di dua kota pencatatan inflasi di Sulawesi Utara ini terpantau stabil, yaitu di Manado dan di Kota Mobagu. Kemudian, next. Jika dibandingkan dengan nasional, inflasi secara bulanan teman-teman di Manado berada di bawah nasional, yaitu di 1,03, sedangkan Kota Mobagu berada sedikit di atas nasional, 1,23%. Nah, inflasi ini jika dibandingkan dengan regional di Sulawesi, maka Kota Mobagu menempati urutan kedua tertinggi setelah Palopo, sedangkan Manado menempati urutan ke-7, diapit oleh Mamuju dan Watampone. Komoditas penyumbang inflasi terbesar di Manado, 3 komponen besarnya adalah bensin, kemudian ada kenaikan dalam angkutan, transport, dan ikan malalugis atau sori. Sedangkan di kota-kota Mobagu, bensin masih tetap penyumbang inflasi terbesar, kemudian yang kedua masih tetap kenaikan dalam tarif kendaraan, travel, dan angkutan antar kota. Meskipun demikian, inflasi di Sulawesi Utara ini masih terkendali. Next. Kemudian terkait dengan kenaikan BBM, ini ada alokasi Perlinsos dari 2% dana transfer umum yang berasal dari DAU dan DBH masuk ke APBD masing-masing pemerintah daerah Sulawesi Utara dengan total sebesar 50 miliar. Dan kemudian pemerintah juga telah menyalurkan bantuan langsung tunai BBM ke Sulut sebesar 49,65 miliar untuk 165.514 keluarga penerima manfaat selama 2 bulan sebesar Rp300.000. Next. Kemudian ini data terkait penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional untuk tahun 2021 sampai dengan triwulan 3 2022, di mana total realisasi PCPN sampai dengan triwulan 3 2022 mencapai 1,6 triliun. Dan untuk periode yang sama, PCPN 2021 sebesar 2,6 triliun. Jadi masih lebih kecil dibandingkan dengan untuk tahun 2021. Next. Demikian materi dari perbendaharaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Raymond Jackson Effendi atas materinya dari mulai kondisi perekonomian kita di Sulawesi Utara sampai dengan isu-isu dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan dari Direktorat Jenderal Pajak oleh Bapak Yoga Saksono, yaitu Kepala Bidang P2 dan Humas Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut. Kepada Bapak Yoga Saksono, kami silakan. Ya, terima kasih Pak Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Pak Diki? Terdengar Pak, siap. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Bank Indonesia, kemudian dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, juga dari Sivitas Akademika dari Unsrat, mungkin hadir di sini. Tadi saya tidak melihat ada Bu Rektor, tapi saya lihat ada yang mewakili. Kemudian yang saya hormati juga ini rekan-rekan media dan rekan-rekan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. Baik Bapak sekalian, next slide. Izinkan saya menyampaikan informasi terkait perpajakan. Untuk penerimaan sampai dengan September, jadi kalau kita lihat di tabel ini, maka untuk bulan September, dari proyeksi 206,34 miliar telah terrealisasi sebesar 253,21 miliar atau terdapat deviasi dalam rupiah 46,88 miliar atau 22,72%. Next. Nah, kalau kita lihat dalam grafik sebelah kiri, maka kita melihat bahwa penerimaan pajak di Sulawesi Utara di bulan September itu mengalami pertumbuhan year on year sebesar 2,72% dengan penerimaan itu sebesar 253,21 miliar, di mana dominasinya ada di jenis pajak PPN yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,34,74%, walaupun secara month-to-month mengalami pertumbuhan negatif sebesar 43 miliar. Kalau kita lihat chart di sebelah kanan, maka kita lihat bahwa dominasinya untuk bulan September ada pada jenis pajak PPN sebesar 128,78 miliar atau sebesar 50,86% dari total penerimaan kontribusinya. Kemudian diikuti oleh jenis pajak PPH yaitu sebesar 119,44 miliar atau 47,9% dari total penerimaan. Next. Kemudian kalau kita lihat per jenis pajak, kita coba secara detail terlebih dahulu. Jadi kontribusi terbesar untuk jenis PPH yaitu PPH pasal 21 kita lihat terdapat pertumbuhan sebesar 2,09% dengan kontribusi di bulan September adalah 18,6%. Ini menggambarkan apa? Berarti pasal 21 ini adalah terkait pajak atas karyawan. Sehingga ketika kita bandingkan dengan tahun lalu, dengan tahun 2021 yang kemudian terjadi pertumbuhan 2,09%, berarti bisa dikatakan bahwa angkatan kerja di 2020 ini dibandingkan dengan 2021 mengalami kenaikan. Karena apa? Karena setoran perpajakannya mengalami kenaikan. Kemudian untuk jenis pajak PPN dan PPNBM, kontribusi terbesar ada pada jenis PPN dalam negeri, di mana PPN dalam negeri ini adalah setoran yang terjadi atas transaksi di bulan Agustus yang disetorkan di bulan September. Dari sini terlihat bahwa terjadi pertumbuhan jika dibandingkan di tahun 2000 dengan tahun 2021, di mana tahun 2021 itu adalah masa pertengahan pandemi COVID-19. Sehingga dari sini nampak bahwa transaksi yang terjadi di Sulawesi Utara terdapat peningkatan yang cukup signifikan kalau kita melihat dari setoran PPN.
Oke, next. Kemudian kalau kita melihat dari per sektor di bulan September, maka terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu di jasa persewaan, administrasi pemerintah, real estate, dan transportasi secara year on year, di mana untuk kontribusi terbesar ada pada administrasi pemerintahan sebesar 97,3 miliar atau tumbuh sebesar 101,65% year on year. Tetapi terdapat juga kontraksi pada sektor pertambangan, industri pengolahan, dan kegiatan jasa lain, dan jasa keuangan serta perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi kalau kita melihat kontraksi di pertambangan yang terbesar ini ada minus 75, ini adalah karena adanya perbedaan pembayaran PBB. Jadi ada yang di tahun lalu sudah dibayar, untuk tahun ini belum memasuki masa jatuh tempo pembayaran, sehingga terjadi kontraksi di dalam penerimaan. Kemudian untuk pertumbuhan terbesar terdapat pada sektor jasa persewaan, yaitu sebesar 107,32% year on year. Nah, next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, isu yang sampai saat ini masih tetap kami sampaikan kepada Bapak Ibu adalah penggunaan NIK sebagai NPWP bagi penduduk Indonesia. Jadi penggunaan NIK sebagai NPWP ini sudah diamanahkan dalam pasal 2 ayat 1A di dalam Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, di mana saat ini NIK sudah bisa digunakan sebagai NPWP, tetapi ada masa transisi. Sejak 14 Juli sampai dengan 31 Desember adalah masa transisi penggunaan NIK sebagai NPWP khusus untuk penduduk Indonesia. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa untuk Bapak-Ibu yang menggunakan, yang nantinya akan lapor SPT tahun depan, kita sudah akan menggunakan NIK. Oleh karena itu kami sampaikan, mohon Bapak-Ibu sekalian dapat melakukan validasi NIK-nya di situs DJP online .pajak.go.id, karena nanti di sana harus divalidasi NIK-nya. Kalau NIK-nya tidak bisa tervalidasi, maka nanti Bapak-Ibu sekalian ketika akan melaporkan SPT tahunan tahun depan tidak akan bisa login ke DJP online, sehingga tidak bisa melaporkan SPT-nya. Nah, ini untuk validasi diberikan waktu sampai dengan 31 Desember 2022, sehingga 1 Januari 2023 kita akan full menggunakan NIK sebagai NPWP. Ini Bapak, jadi mohon nanti dapat disampaikan kepada saudara-saudaranya, teman-teman, dan kerabatnya, supaya segera melakukan validasi NIK-nya di situs DJP online. Karena di situs kami sudah terkoneksi dengan situs Dukcapil, dengan data Dukcapil. Dan untuk validasi NIK ini nanti akan divalidasi antara NIK dan nama. Jadi nanti profilnya akan kita validasi by system. Jadi mohon dalam memvalidasi dapat dilakukan secara rigid. Karena apa? Selisih satu karakter atau satu angka itu akan menjadikan tidak valid. Nah, untuk memvalidasi ini nanti dimohon Bapak Ibu sekalian dapat menyediakan atau menyiapkan kartu keluarga masing-masing, karena memang untuk memvalidasi ini perlu kartu keluarga. Jadi tidak cukup KTP, karena nanti akan diminta data keluarga, karena di SPT kan ada data keluarga ya. Nah, di data keluarga itu nanti akan dimintakan NIK istri, anak, dan seterusnya yang menjadi tanggungan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat melakukan validasi NIK sebagai NPWP di DJP online, mohon dapat menyiapkan kartu keluarga masing-masing. Dan NIK ini bisa divalidasi dimanapun, karena ini sudah menggunakan website, jadi mungkin Bapak Ibu yang saat ini mungkin tidak berada
di dekat rumah, atau mungkin kalau ini kan teman-teman yang di Kementerian Keuangan ini rata-rata pendatang lah ya di Sulawesi Utara ini, jadi tidak perlu hadir ke lokasi di mana bertempat tinggal, tapi cukup memegang KK, kartu keluarga, sudah bisa melakukan NIK di DJP online. Kira-kira itu Pak Diki yang dapat kami sampaikan dari perpajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yoga Saksono. Jadi kepada pemirsa atau peserta Zoom meeting Bacarita APBN ini kembali diingatkan bahwa NIK kita itu sudah bisa berfungsi sebagai NPWP, namun perlu validasi gitu ya Pak Yoga ya. Betul, betul. Baik, untuk kesempatan ketiga kita masuk ke area bea dan cukai. Di sini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Wicaksono sebagai Kepala Bidang Kepabean dan Cukai Kanwil DJBC Sulbaktara. Kepada Bapak Bambang kami silakan. Selamat siang Pak Diki, dengar suara saya? Dengar Bapak, siap. Baik, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati Bapak Ibu peserta acara Bacarita APBN siang ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk season bea dan cukai terkait pendapatan pada bulan September, seperti kita ketahui sebelumnya bahwasanya sumber penerimaan dari bea cukai terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Dan kami di Sulawesi bagian utara ini, khusus Provinsi Sulawesi Utara, mengampu 2 KPBJ, yaitu KPBJ Manado dan KPBJ Bitung. Seperti nampak di slide, ya, pada bulan September kami memproyeksikan adanya penerimaan 2,61 miliar. Ternyata realisasi melebihi, yaitu sebesar 5,94 miliar. Selisih 3,33 miliar. Ya, terjadi deviasi understate sebesar 127,5%. Secara total penerimaan sampai dengan September 2022 sebesar 109,07 miliar. Penerimaan tertinggi di bulan September kemarin di bea keluarnya sebesar 3,24 M, kemudian diikuti cukai 2,02 M, dan bea masuk sebesar 674 juta. Untuk volume ekspor sendiri meningkat 20,90% dari bulan sebelumnya. Kemudian di sisi lain penerimaan bea keluar turun 7,58% dan nilai devisa ekspor meningkat 9,08%. Untuk impor, volume impor menurun sebesar 21,5%. Penerimaan bea masuk juga turun sebesar 5,17% dan nilai devisa impor sebesar 10,77% meningkat. Untuk current issue yang ada di bea cukai, penurunan bea keluar diakibatkan menurunnya harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, sehingga mempengaruhi tarif bea keluar di bulan September, yaitu penurunan tarif, sehingga otomatis penerimaan bea keluar menurun. Meskipun di sisi lain volume meningkat, tetapi tidak semua komoditas CPO itu sama tarifnya. Kebetulan untuk tarif yang turun dengan volume yang besar adalah di jenis bungkil atau PKE. Kemudian isu yang lain, kami dari Kanwil DJBC Sulbaktara menginisiasi pemecahan rekor muri dengan makan sashimi dengan peserta terbanyak di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan ke dunia luar bahwasanya Sulawesi Utara memiliki potensi ikan tuna yang cukup melimpah, yang sebelumnya telah kita lakukan ekspor ke Jepang dan ke negara-negara Asia lainnya. Sementara ini kita mengenalkan juga ke Indonesia seluruhnya bahwasanya Sulawesi Utara juga memiliki potensi yang sangat tinggi dengan ikan tunanya. Rekor muri ini dilakukan
bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Manado. Ya, kemudian dihadiri oleh kurang lebih 4.000 peserta dan tercatat di rekor muri. Dan dengan demikian kita juga memberdayakan UKM-UKM dan nelayan sekitar, bahwasannya potensi perikanan di Sulawesi Utara khususnya Manado sangat signifikan untuk menggerakkan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian untuk dari Bea Cukai Kanwil DJBJ Sulawesi Bagian Utara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Wicaksono. Lalu kesempatan berikutnya kami sajikan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengenai progres PNBP dan pelaksanaan lelang serta isu-isu yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Presentasi ini akan dibawakan oleh Bapak Asri Towijoyo, yaitu Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut. Kepada Bapak Asri, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Diki. Suara saya bisa kedengaran Pak Diki? Terdengar jelas Bapak Asri. Oke, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, jadi yang pertama yang kami hormati adalah pimpinan Kementerian Keuangan di Sulawesi Utara, kemudian perangkat daerah, Bapak Ibu kantor pelayanan, juga perwakilan dari OJK, juga dari Bank Indonesia, dan rekan-rekan media, serta Bapak dan Ibu di Sivitas Akademika. Baik, izinkan kami menyampaikan terkait dengan progres penerimaan negara bukan pajak dan juga pelaksanaan lelang di Sulawesi Utara. Jadi dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini yang terkait pertama ada terkait PNBP, yaitu jumlahnya 748,85 miliar ya, dengan penerimaan Ibu sampai dengan bulan September sebesar 96,38. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa PNBP, penerimaan negara bukan pajak di Sulut pada bulan September terdiri dari pendapatan dari BLU ya, 64,88 miliar dan PNBP lainnya sebesar 31,50 miliar. Pendapatan PNBP tertinggi pada bulan September pada sektor Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kando ya, dan Manado, dan juga ini sebesar 44 miliar dan Rumah Sakit Bayangkara Manado sebesar 10,45 miliar dan Politeknik Kesehatan Manado sebesar 6,8 miliar. Next. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan ini terkait dengan realisasi PNBP pelan aset ya. Untuk Januari sampai dengan bulan September dapat kami sampaikan di sini bahwa untuk target per triwulan, maaf di sini ada kesalahan cetak ya. Jadi di sini seharusnya totalnya itu 7 miliar. Di sini tertulis 7 juta tapi seharusnya karena ini belum sampai bulan November harusnya totalnya 7 miliar. Dan untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak ya, itu totalnya 5 miliar, 3 ya, 5 miliar 335 juta 280.836 rupiah. Dan ini realisasi PNBP ini berasal dari sewa yaitu 2,2 miliar, kemudian pemindah tanganan BUMN ya barang negara 2,7 miliar, kemudian penjualan barang rampasan ini sebesar 69,8 juta dan pendapatan BU lainnya sebesar 195 juta. Next. Lanjut ya. Ya. Baik, untuk capaian PNBP piutang negara di Provinsi Sulut dapat kami sampaikan bahwa untuk realisasi PNBP totalnya sampai dengan bulan September sebesar 37 juta 3.529 rupiah. Kemudian untuk
nilai penurunan outstanding ya ini totalnya sebesar 1.565.248.449 rupiah. Jadi dapat disampaikan di sini bahwa PNBP tertinggi diperoleh pada bulan Juni dengan sebesar 24,8 juta, di mana mayoritas berasal dari penyelesaian 4 BKPN bekas piutang negara melalui program keringanan hutang dengan total outstanding sebesar 1,1 miliar. Next. Oke. Kemudian untuk capaian pokok lelang dan PNBP lelang untuk Provinsi Sulawesi Utara dapat kami sampaikan dari Januari 2022 ini sampai dengan September ini totalnya sebesar 7.386.257.120. Kemudian untuk pokok lelang totalnya sebesar 360.223.619.166 rupiah. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan untuk beberapa lelang strategis yang biasa dilaksanakan ya atau sering dilaksanakan, tapi kami lihat di sini bahwa yang tertinggi adalah untuk lelang pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ya, yaitu dengan realisasi untuk PNBP sebesar 1,5 miliar dan pokok lelang sebesar 35,2 miliar. Kemudian diikuti oleh lelang sukarela termasuk pejabat lelang kelas 2 atau balai lelang, yaitu dengan realisasi PNBP 314 juta dan pokok lelang sebesar 52,3 miliar. Kemudian lanjut diikuti oleh lelang barang milik negara atau milik daerah, kemudian ada juga barang milik negara eks pemilu dan barang rampasan. Jadi sehingga totalnya untuk realisasi PNBP sebesar 2,1 miliar dan untuk pokok lelang sebesar 95,9 miliar. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan ini terkait dengan hasil kerja lelang yang sampai dengan bulan September. Dapat kami sampaikan bahwa lelang di sini memiliki peran dalam ekonomi nasional, yaitu dapat kami sebutkan bahwa di mana untuk PKN membantu pemulihan keuangan negara ini, yaitu terkait juga dengan penegakan hukum, penggerak roda perekonomian, yaitu dengan melalui penjualan barang rampasan, sitaan, dan barang milik negara lain-lainnya. Kemudian untuk NPL, yaitu membantu menyelesaikan non-performing loans dan mendukung fungsi intermediasi perbankan melalui pencairan agunan dengan penjualan lelang. Begitupun untuk RPD, yaitu membantu penggerak roda perekonomian daerah yang melalui meningkatkan potensi nilai barang dan membuka lapangan kerja, termasuk yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas 2 maupun balai lelang. Dapat kami sampaikan di sini bahwa untuk kontribusi lelang sampai dengan bulan September ya, itu yang masuk ke kas negara sampai September itu sebesar 7,8 miliar, dan dengan adanya Permenkeu 95/2022 ini terkait dengan pengenaan tarif PNBP itu dikenakan 0% bagi pembeli. Ini dalam rangka mendorong terhadap pengembangan lelang sebagai instrumen jual beli, khususnya untuk lelang produk UMKM dan lelang terjadwal khusus dan lelang sitaan tindak pidana yang belum inkrah. Dan ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Lanjut. Next. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini dalam rangka peran lelang untuk meningkatkan perekonomian daerah, DJKN juga bekerjasama dengan perbankan yaitu Mandiri dan BNI serta UMKM di wilayah Sulawesi Utara. Dapat kami sampaikan bahwa
Kanwil Jekan Sulawesi Maluku bersama dengan BNI dan bank lainnya ini telah melakukan Gelegar BNI tahun 2022. Ini berlangsung 3 tahap selama tahun 2022. Serta menggandeng Bank Mandiri juga untuk melaksanakan yang namanya Gema Auction Mandiri. Dalam rangka Bank Mandiri yaitu ke-24 itu terhitung tanggal 9 September dan sampai dengan 10 Oktober. Sampai dengan September 2022 KPKL Manado berhasil melaksanakan 8 lelang UMKM laku dengan total 1,9 dan penyumbang PNBP sebesar Rp60.000. Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan lelang ini kami juga memberikan kemudahan dengan bagi UMKM yang mau melaksanakan, di mana fitur tayang extended pada portal lelang ini sudah tersedia. Kemudian fitur tanpa uang jaminan penawaran lelang atau UJPLD juga sudah kami sediakan. Kami dapat sampaikan bahwa untuk pelaksanaan lelang yang seperti kami sebutkan tadi, bahwa undang-undang hak tanggungan ini melibatkan juga non perbankan, kemudian juga ada lelang-lelang rampasan atau pilot, lelang barang milik negara, kemudian barang-barang milik BUMN lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asri. Baik, selanjutnya sesi untuk Balai Diklat Keuangan ini terkait pendidikan dan pelatihan keuangan di Sulawesi Utara, yang mungkin informasinya bisa diserap oleh masyarakat di Sulawesi Utara. Pada sesi ini akan dibawakan oleh Kepala Balai Diklat langsung, Bapak Cucu Puja Setia. Bapak Cucu Puja Setia, kami silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Diki. Mohon izin, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Pak Diki. Terdengar dengan jelas, Bapak Cucu. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Ibu jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, Bapak Ibu perwakilan BI, OJK, Unsrat, rekan-rekan media, dan peserta hadirin peserta PBN. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan dari Balai Diklat Keuangan Manado terkait dengan edukasi keuangan negara bagi masyarakat di lingkungan Sulawesi Utara. Kami sampaikan bahwa di bulan September ada 4 agenda setting yang kami sajikan di media sosial kami. Yang pertama, tanggal 3 September terkait kebijakan reformasi subsidi dan kompensasi energi. Pesan kunci yang ingin kami sampaikan di tema yang pertama ini adalah bahwa pemerintah mengambil langkah kebijakan reformasi subsidi dan kompensasi energi, antara lain melalui penyesuaian harga BBM, disertai dengan bantalan kebijakan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan dari dampak yang ditimbulkan. Kemudian di tema yang kedua, kami mengangkat tema terkait dengan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, di mana pesan kunci yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pemulihan ekonomi dari pandemi yang masih berlangsung dan diperparah dengan dampak eskalasi geopolitik memicu kenaikan harga komoditas energi dan pangan dunia. Nah, terkait hal ini, untuk menjaga perekonomian nasional dan menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, APBN telah bekerja sebagai shock absorber, diantaranya melalui alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi. Di pekan berikutnya, tanggal 18 September, tema yang kami angkat adalah terkait dengan APBN hadir memberikan bantalan sosial tambahan untuk melindungi masyarakat. Untuk tema ini kami sampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk memberikan bantalan sosial tambahan sebesar 24,17 triliun pada kelompok masyarakat yang tepat untuk dapat menahan beban dari guncangan ekonomi global yang semakin menguat. Bansos tambahan meliputi bantuan langsung tunai 150.000 selama 4 bulan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat, dilakukan 2 kali masing-masing sebesar 300.000,
Kemudian ada bantuan subsidi upah atau gaji sebesar 600.000 untuk 16 juta pekerja gaji di bawah 3,5 juta rupiah diberikan 1 kali, dan kemudian dukungan Pemda 2% dana transfer umum untuk Permesos penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi antara lain ojek, angkutan umum, nelayan, dan UMKM. Kemudian tema terakhir yang kami sampaikan di bulan September ini terkait dengan wujud sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Kami sampaikan bahwa negara hadir melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM dengan menambah anggaran bantalan sosial, serta dukungan sinergi kebijakan pusat daerah melalui dana insentif daerah, dan alokasi belanja wajib penanganan dampak inflasi. Adapun untuk open class yang kami laksanakan di bulan September adalah mengangkat tema sukses mengelola keuangan usaha mikro kecil dan menengah yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 dengan kehadiran peserta sebanyak 381. Kami harapkan bahwa kegiatan ini dapat menambah wawasan para pelaku UMKM untuk dapat memahami tentang pengelolaan keuangan yang terdiri atas perencanaan keuangan UMKM, penatausahaan keuangan UMKM, dan pertanggungjawaban keuangan UMKM. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cucu dan kepada semua narasumber dari Kementerian Keuangan. Baik, bahan ini ada di folder bahan ya Bapak Ibu di SID/Bacarita APBN. Di situ juga ada bahan tambahan, ada bahan ekstra di mana dari Direktorat Jenderal Bea Cukai itu menyampaikan terkait tadi yang pemecahan rekor makan sashimi terbanyak di Indonesia, begitu ya. Jadi silakan bisa di-download di situ. Lalu kita akan beranjak pada sesi tanggapan. Untuk tanggapan yang pertama mungkin saya persilakan dari Universitas Samratulangi, dari Bapak Jobert, mungkin silakan Bapak Jobert menanggapi. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama, Bu Rektor minta maaf karena belum sempat hadir. Mungkin saya memberikan komentar umum dulu terkait dengan Bacarita APBN ini. Yang pertama bahwa kalau saya melihat dari sisi ini aja, Undang-Undang Nomor 1 2022 ya, HKPD. Kalau kita tahu bersama bahwa memang antara APBN dan APBD itu harus mampu menciptakan harmonisasi. Ya. Nah, memang ada dua hal yang terkait dengan HKPD ini, yaitu satu tentang bagaimana pemerintah daerah itu mampu untuk mengoptimalkan resources yang ada di daerahnya dalam bentuk optimalisasi pajak pendapatannya. Kemudian ada hal yang kedua juga itu pasti terkait dengan quality of spending gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari rasio Kementerian Keuangan daerah, khususnya di APBD Provinsi Sulawesi Utara, itu masih ada kesenjangan ya, karena rasio antara PAD dan dana transfer atau dana transfer plus dana desa itu 1/8 kalau nggak salah. Nah, memang yang menjadi permasalahan besar adalah yang pertama, kita harus mampu mengukur efektivitas atau kinerja APBD di khususnya di Sulawesi Utara terhadap tujuan sebenarnya tujuan akhirnya, yaitu pemerataan layanan tentunya. Baru ada kesejahteraan, ya, perbaikan kualitas, quality of spending berbasis pada output dan outcomes dan impact. Nah, ini yang perlu mungkin kita atau mungkin sudah ada tanggapan atau ada research sebelumnya, saya belum pernah baca. Kita harus juga melihat bukan dari sisi pendapat saya ya, bukan dari angka-angka atau pertumbuhan, tapi bagaimana anggaran itu mampu untuk di daerah itu mampu untuk memberikan tambahan value added-nya yang berupa pemerataan layanan. Nah, ini perlu ada formula khusus untuk melihat dampak keberhasilan dari APBD atau APBN terhadap masyarakat. Kemudian, ini cuma pendapat pribadi saya, bahwa kalau kita berbasis pada
konsep dari penganggaran tentunya dikaitkan dengan tujuan, maka sebenarnya itu mengandung unsur insentif ya atau meritokrasi. Nah, kira-kira menurut pemateri, bagaimana kita mampu untuk menciptakan suatu sistem di mana kita mampu untuk mendeteksi atau memonitoring kualitas spendingnya. Karena yang saya tahu bahwa proyek atau program atau kegiatan itu kan untuk saat ini hanya dilihat dari sisi outputnya. Walaupun memang saya juga sudah sekian lama mengajar di P2KD, ya, perencanaan dan penganggaran, itu kita diajarkan bahwa harusnya kegiatan atau program itu kan harus berbasis pada outcomes dan impact. Gitu. Nah, ini gimana kita mau mengukurnya atau indikator-indikator parameter apa yang harus kita lakukan. Memang saat ini kan indikatornya hanya terkait dengan misalnya kerangka pembiayaan jangka menengah. Kan baru anggaran berbasis kinerja. Namun dampak impact atau outcomes suatu kegiatan atau program di masyarakat itu belum terukur karena dia bersifat jangka panjang. Ya. Sedangkan kebanyakan anggaran itu bersifat 1 tahun dan diukur dari output. Itu sebenarnya tantangan-tantangan ya yang saya bisa lihat dari atau yang bisa saya ungkapkan terkait dengan anggaran ya, APBN maupun APBD. Intinya sederhana bahwa kita perlu memikirkan bagaimana kualitas spending ya, yang ada di dalam APBD maupun APBN itu yang sanggup untuk satu tentunya menciptakan pemerataan layanan. Kedua, meningkatkan kualitas layanan yang ada di masyarakat. Kemudian bisa mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Berarti kita harus mampu untuk menciptakan program kegiatan yang memiliki impact atau outcomes jangka panjang yang memiliki value added yang tinggi. Sehingga tentunya dengan semakin tinggi, misalnya dana transfer atau dana perimbangan dengan dana desa, mampu secara nyata untuk memberikan kesejahteraan sampai pada level desa. Gitu. Saya kira itu Pak tanggapan saya terhadap materi yang telah disampaikan oleh narasumber yang hebat-hebat. Saya kira itu aja dulu untuk saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jubert. Pak Raymond mungkin ada tanggapan? Katanya satu angkatan ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Jubert. Jadi terkait dengan pengukuran ya, terkait dengan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran ini sejak tahun 2013 lalu Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan sistem pengukuran yang disebut sebagai IKPA, Pak, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nah, karena ini bidangnya berbeda, maka saya persilakan ke Bapak Tumpak untuk menjelaskan terkait dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Silakan Pak Tumpak. Baik, terima kasih Pak Raymond. Izin menanggapi Pak Jubert Maramis terkait untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran khususnya di APBN Pak ya. Untuk khusus di APBN, Kementerian Keuangan sendiri memiliki tools yang kita sebut sebagai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Pak. Salah satunya itu, kemudian juga untuk kinerjanya juga terdapat aplikasi Smart Pak. Jadi di monitoring tersebut terdapat pengukuran yang by system atas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja vertikal di daerah Pak. Jadi untuk IKPA itu sendiri terdapat penilaian terhadap perencanaan satuan kerja, kemudian terhadap pelaksanaan anggarannya, serta outputnya Pak. Bagaimana output yang sudah direncanakan di awal tahun dapat dieksekusi oleh satuan kerja yang memiliki DIPA di masing-masing organisasinya.
Jadi untuk lingkup APBN itu yang telah kita jalankan Pak, dan terus mengalami penyempurnaan tentunya Pak dari waktu ke waktu. Mungkin itu Pak jawaban singkat saya Pak terkait monitoring evaluasi di Kementerian di APBN. Mungkin juga hal lain yang bisa saya tambahkan Pak untuk produk Kanwil juga terdapat kajian fiskal regional Pak. Di situ juga kita menggali juga ada gabungan juga sebenarnya di sana antara kinerja dari APBD, ada juga kami gali juga di sana gitu, dan kami sedikit menambahkan pandangan-pandangan kami terhadap kinerja dari APBD itu sendiri gitu Pak. Mungkin itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Pak, Baik, mohon izin boleh tambah sedikit. Silakan Bapak Jobert. Ya. Nah, kemarin memang saya kebetulan kan kita ada BIMTEK ya. Sementara lakukan BIMTEK juga Center Unsrat yang dilakukan oleh terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Kebetulan kemarin saya kasih materi tentang pajak daerah dan sekilas tentang pemeriksaan. Itu yang peserta itu dari seluruh beberapa provinsi di Indonesia. Nah mereka ada tanya gini, saya tidak bisa jawab. Pak, di dalam Undang-Undang 1 2020 HKPD kan itu memberikan keleluasaan lebih dibandingkan yang 2009 tentang PDRD. Untuk daerah itu melakukan inovasi dalam mengembangkan kapasitas fiskalnya. Namun katanya misalnya mereka kasus di Sulawesi Tengah atau Sulawesi, dia tidak boleh menagih BPTHB untuk proyek sinergi proyek strategis nasional, gitu. Ada aturannya. Nah, itu gimana Pak? Sehingga mereka katakan, saya tanya, memangnya volumenya besar gitu kalau masuk dalam pajak daerah? Mereka katakan itu sangat signifikan, tapi mereka tidak bisa menggut karena itu masuk dalam proyek strategis nasional. Mungkin minta pencerahan gimana? Memang kalau saya bilang jawaban saya, kalau aturannya harus itu. Ya saudara, Bapak optimalkan aja sumber pajak daerah yang lain gitu. Baru yang dua, yang option ditanyakan. Ya, minta maaf Pak, mungkin agak lari sedikit. Option, karena saat ini pemerintah daerah banyak dengan Undang-Undang nomor 1 ini, banyak membuat perda. Tapi mereka kesusahan dalam mencari di bawah undang-undangnya, peraturan pelaksananya atau peraturan teknisnya. Sehingga banyak teman-teman daerah, untuk khususnya pajak daerah ini yang terkait dengan option dan aturan-aturan yang baru itu agak belum memiliki pegangan dasar teknis yang kuat yang digunakan untuk penyusunan perda. Itu aja minta pencerahan Pak. Kasih. Baik, terima kasih Bapak Jobert. Pertanyaannya memang dalam sekali nih Pak. Baik, mungkin karena ini terkait perpajakan antara daerah dengan pusat. Mungkin dari rekan-rekan pajak, mungkin Pak Yoga, mungkin ada bisa pencerahan sedikit Pak Yoga. Ya, jadi mungkin sedikit menyampaikan saja. Jadi bahwa memang betul bahwa pada prinsipnya kalau kami di pajak itu bahwa pajak itu prinsipnya atas suatu objek tidak boleh dikenakan 2 kali. Prinsipnya seperti itu sebenarnya. Jadi ketika misalnya Pemda ingin meng-create satu jenis objek pajak tertentu, maka itu mungkin memang ada baiknya melihat dulu apakah atas objek tersebut sudah dipajaki belum oleh pusat. Sepanjang itu belum, silahkan. Seperti misalnya ini, ada pajak PB1 ya, terkait, PB1 saya nggak ngerti itu pajak apa ya itu. Jadi ada satu daerah di Jawa Barat kalau nggak salah, dia itu membuat pajak atas sarang burung walet. Nah, atas sarang burung walet itu dikenakan oleh mereka pajak, oleh Pemdanya. Di kami untuk sarang burung walet itu memang belum dikenakan pajak. Untuk produknya ya, hasilnya itu memang belum dikenakan, tetapi penghasilan dari situ memang tetap itu terutang pajak pusatnya. Tetapi objek dalam artian burung waletnya sendiri itu masih belum dikenakan oleh pusat, sehingga itu bisa dikenakan di daerah. Intinya seperti itu.
Jadi memang mungkin Pak ini pernah ingat kira-kira 3 tahun 4 tahun lalu Kementerian Keuangan pernah membatalkan berapa ratus bahkan berapa ribu perda yang perda terkait peraturan perpajakan mereka, pajak di daerah yang itu ternyata tumpang tindih dengan pajak pusat. Contohnya kalau kami yang paling sederhana itu dulu salon ya. Salon dulu tumpang tindih, kemudian setelah dengan aturan sekarang itu clear bahwa salon itu siapa yang berhak memajak itu untuk objeknya sebagai kalau di kami kalau kita bicara objek berarti itu adalah PPN. Nah itu sekarang clear sama dengan restoran. Restoran dulu juga sempat tumpang tindih antara APBN dengan APBD. Sehingga dengan pajak yang sekarang itu sudah clear bahwa restoran itu adalah masuk ke Pemda. Sehingga Pemda dipersilahkan. Dan ini mungkin bisa menjadi exercise juga buat teman-teman di Pemda bahwa kita di DJP dan DJPK itu ada perjanjian kerjasama untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. Jadi ada tripartit untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. Nah, di situ nanti ada pertukaran data sebenarnya. Nah, di dalam PKS itu ketika pertukaran data itu nanti ada jenis-jenis pajaknya di situ clear sebenarnya. Pemda ingin minta data ke kita untuk optimalisasi PAD mereka. Tadi kalau nggak salah sempat dijelaskan, sempat dipaparkan dari teman-teman di Perben bahwa porsi PAD itu kan sangat kecil jika dibandingkan dengan TKDD ya. Nah itu dengan adanya PKS itu harapannya nanti porsi itu nanti bisa kita inginnya itu bisa dibalik. Seperti kalau kita lihat di Jakarta ya, di DKI Jakarta itu mereka justru porsinya terbalik. Jadi porsi yang dari pusat ke daerah itu lebih kecil daripada PAD mereka sendiri ya. Memang ini DKI ya, kita cerita DKI kalau nggak salah ada 2 provinsi di DKI dan salah satunya di Kalimantan kalau salah di Kaltim karena mereka kaya minyak seperti itu ya. Nah harapan dari kita Kementerian Keuangan bahwa porsi itu harusnya memang PAD itu lebih besar daripada dari porsi pusat. Nah itulah kenapa salah satunya ada inisiasi PKS optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. Harapannya nanti data yang kita miliki bisa dilihat oleh teman-teman Pemda untuk nantinya dimanfaatkan guna peningkatan PAD masing-masing. Intinya seperti itu. Jadi salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 tadi adalah adanya PKS itu, Pak. Jadi dengan PKS itu harapannya sih PAD-nya bisa meningkat. Dan kita nanti bisa jarang bareng. Kita sudah beberapa kali kita bimtek dengan teman-teman Pemda ketika mereka kesulitan dalam membuat aturan itu biasanya kita diskusi. Di kami ada aturan seperti ini, mungkin bisa dibuat benchmark oleh mereka seperti itu. Jadi kita ada diskusi-diskusi dengan teman-teman di Pemda sebenarnya. Jadi mungkin nanti teman Pemda tadi yang menyatakan mereka sulit membuat aturan, kami membuka diri untuk melihat ini loh aturan kita. Jadi kita nanti bisa diskusi yang aturan itu sebenarnya bisa diadopsi, di-cloning untuk menjadi aturan Pemda. Tentunya dengan selera daerah masing-masing seperti itu ya. Jadi bisa sebenarnya, dan sudah ada sebenarnya beberapa Pemda yang mengadopsi aturan di perpajakan untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak di daerahnya mereka. Dan itu mereka benar-benar copy paste gitu loh. Kami juga agak surprise juga mereka mengcopy paste hanya merubah nomenklatur untuk menjadi milik mereka gitu loh. Dan itu jalan dan berhasil gitu loh. Dan memang ternyata peningkatan PAD-nya lumayan juga gitu loh untuk mereka. Nah ini mungkin bisa juga dilakukan oleh Pemda-Pemda yang lain, tentunya khususnya untuk mereka-mereka yang sudah ada PKS dengan kami, ada perjanjian kerjasama dengan DJP dan DJPK, itu bisa ayo kita optimalkan, kita kerja bareng ini, kita bangun Sulawesi Utara gitu. Jadi konsepnya seperti itu sih. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Diki. Baik, terima kasih Bapak Yoga. Baik Bapak Jobat, mungkin kalau ada tanggapan lain di sesi lain ya Pak ya. Ya Pak, sudah mantap. Makasih. Oke, terima kasih Bapak Jobat. Baik, berikutnya mungkin dari Bank Indonesia, Bapak Eman Patria atau Ibu Ermawati ya. Silakan dari Bank Indonesia mungkin ada tanggapan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita masuk ke
rekan-rekan wartawan mungkin, rekan-rekan media massa, silakan untuk kalau ada tanggapan. Atau pemerintah daerah, yang mewakili pemerintah daerah, silakan. BKAD. Di sini kami melihat ada BKAD dari Minahasa Selatan. Adakah yang mau didiskusikan? Silakan. Jadi ini ya, Kementerian Keuangan itu terbuka ke semua pihak sebenarnya. Jadi kayak tadi dari perpajakan, kalau ada permasalahan perpajakan silakan datang ke Direktorat Jenderal Pajak yang ada di sini. Atau permasalahan perbendaraan, silakan datang ke perbendaraan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada tanggapan lain? Silakan raise hand atau open mic. Baik, sepertinya cukup semua. Baik, kita cukupkan saja untuk Bacarita APBN kali ini untuk edisi 30 September 2022. Materi bisa di-download di s.id/Bacarita APBN. Di situ juga ada tambahan materi juga terkait sashimi, pemecahan rekor sashimi, dan press release kita di situ. Jadi terima kasih, kami sampaikan kembali kepada Ibu MC, Ibu Anya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Diki atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi atau sesi tanya jawab, berakhir pula seluruh rangkaian agenda Bacarita APBN di Sulawesi Utara pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyebutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Izin live. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.